Hai guys, kembali lagi di channel 247 Cinema. Kali ini saya mencoba merangkum film yang berjudul The Curse of La Llorona. Film ini dirilis pada tahun 2019. Saya doakan bagi para penonton sehat selalu, dimurahkan rezeki dan diberi umur panjang. Kertas karton pohon anggur, semoga para penonton dapat terhibur. Film diawali di sebuah kebun. Seorang bocil sedang mencari adik dan ibunya. Betapa terkejut saat ia melihat ibunya sedang menenggelamkan kepala adiknya di dalam air di sungai. Film berlanjut di Los Angeles pada tahun 1973. Sam dan Chris sedang terburu-buru mau berangkat sekolah. Ibunya yang bernama Anna akan segera berangkat bekerja juga. Kesibukan yang dihadapi masyarakat di perkotaan sehari-harinya di pagi hari. Menyiapkan sarapan perlengkapan sekolah, namun sial mereka ketinggalan bis. Sesampainya di kantor, Anna yang merupakan seorang PNS di kepolisian sedang mengetik mengenai sebuah kasus yang ia sedang tangani, yaitu seorang janda yang menelantarkan anak-anaknya. She was on time every day this week. Namun, atasannya ingin melimpahkan kasus tersebut ke rekan kerja Ana yang bernama Donna. Ana juga tidak rela jika kasus itu ditangani oleh orang lain. Setelahnya, Ana bersama seorang petugas mendatangi rumah janda tersebut yang bernama Patricia Alvarez. Ia langsung mengetuk pintu rumah dan menanyakan keberadaan anak-anaknya. Ana pun meminta Patricia untuk segera membukakan pintu dan membiarkannya masuk ke dalam rumah untuk memastikan anak-anaknya dalam keadaan sehat walafiat seperti yang dikatakan oleh Patricia sebelumnya. Patricia membolehkan Ana masuk ke dalam dengan syarat petugas yang menemani Ana tetap berada di luar rumah. Terlihat aneh pada wajah Patricia seakan ia sedang ketakutan dan banyak lilin yang dihidupkan di dalam rumahnya. Ana melihat sebuah ruangan yang sedang terkunci lalu mencoba mencari tahu apa yang ada di dalamnya. Ia meminta untuk ruangan tersebut segera dibuka, namun Patricia melarangnya. Patricia pun segera mengambil palu untuk menggetok kepala Ana. Untung saja petugas polisi yang bersiaga di luar segera masuk dan menahan Patricia. Dengan kunci yang ia dapatkan, dengan segera ia membuka ruangan itu yang ternyata berada dua anaknya yang sedang dikurung di dalam sana. Bukannya merasa senang, anak Patricia yang bernama Carlos dan Thomas meminta anak untuk menutup pintunya kembali karena mereka takut seorang wanita akan menyakiti. Lalu mereka pun dibawa dan dititipkan ke panti agar terurus. Terlihat luka di tangan Carlos yang menyebabkan ulah hantu wanita yang selama ini mengikuti. Sesampainya di rumah, Ana melihat Chris yang sedang bermain polisi-polisian karena terobsesi oleh mendiang ayahnya yang dulu merupakan seorang anggota polisi juga. Sementara Samantha sedang asik menonton TV lalu berendam di dalam bathtub meminta ibunya untuk mengkeramasi rambutnya, padahal si ibu sedang mewek melihat foto suaminya. Malam hari pun tiba. Carlos yang sedang berada di dalam panti terbangun dari tidurnya. Ia tidak mendapati Thomas di atas kasur, yang ternyata Thomas sudah berdiri di depan pintu lalu berjalan keluar. Carlos segera mengejar dan memanggilnya, namun Thomas hanya terdiam saja. Thomas! Terlihat Thomas sedang berdiri di ujung lorong. Carlos mencoba berjalan mendekatinya, namun tiba-tiba lampu kedap-kedip seperti di acara pesta. Tiba-tiba saja Thomas menunjukkan jarinya ke arah cermin yang retak, keluar air dari dalamnya dan muncul hantu bergaun pengantin. Carlos. Ana pun segera dihubungi oleh Cobb, yaitu atasannya. Dikabarkan Carlos bersama Thomas ditemukan tewas di dalam sungai. Mereka segera mengangkat mayatnya. Ana langsung OTW menuju sungai yang dimaksud dengan membawa kedua anaknya padahal sedang ngantuk-ngantuknya. Sesampainya di sana, langsung menemui Cobb. Ia merasa sangat bersalah tidak dapat melindungi kedua bocah tersebut. Karena rasa penasarannya, Chris turun dari mobil dan melihat kedua mayat bocah Carlos dan Thomas yang tenggelam di sungai. Kemudian datang Patricia dengan histeris. Ia berusaha untuk menghentikan hantu legend La Llorona memburu kedua anaknya. Tapi Ana malah membawa anak-anaknya keluar dari rumah. Patricia pun menyalahkan kematian anaknya karena Ana. Semenjak saat itu ia jadi membencinya. Chris mendengar ada yang sedang menangis di belakangnya. Wanita itu ternyata adalah hantu La Llorona mendekati Chris dan memegangnya. Chris pun ngibrit ketakutan membangunkan Sam yang sedang asik tidur lalu masuk ke dalam mobil. La Llorona mengikutinya. Kaca jendela pun terbuka, untungnya Chris segera menutupnya kembali. Samantha pun kebingungan apa yang sebenarnya terjadi. Tak lama kemudian datang Ana dan mereka pun segera OTW ke rumah.
Sesampainya di rumah, Chris melihat tangannya terbakar karena dipegang oleh La Llorona. Keesokan harinya, Anna mendatangi acara pemakaman Carlos dan Thomas. Ia didekati seorang pendeta yang bernama Perez. Perez menjelaskan mengenai ritual mengasapi yang dilakukan oleh seorang dukun yang bernama Rafael kepada warga yang dipercaya untuk menghilangkan hal negatif dalam tubuh. Namun Perez tidak meyakini hal tersebut. Kemudian Anna bertanya kepada Perez apa yang ia ketahui tentang hantu La Llorona. Yes. Do you know anything about La Llorona? Sebenarnya, Perez sudah lama tidak mendengar tentang hantu itu dari kecil. Dulunya La Llorona adalah seorang gadis yang sangat terkenal akan kecantikannya. Bahkan dinobatkan sebagai wanita tercantik se-Meksiko di kala itu. Beautiful children whom they treasure. Suatu hari, seorang peternak yang kaya, tampan, rajin, dan tidak sombong mendatangi desanya. La Llorona pun terpikat akan ketampanan pria tersebut dan akhirnya mereka menikah. Lalu dikaruniai 2 orang anak yang sangat mereka berdua sayangi. Suatu hari, Llorona mengetahui suaminya selingkuh dengan wanita lain. Karena sakit hati dengan suaminya, ia pun membunuh kedua anaknya dengan menenggelamkannya di sungai. It has seen me through many dark nights. Setelahnya ia menyadari perbuatannya dan terlahap rasa yang sangat bersalah. Llorona menenggelamkan dirinya di sungai yang sama. Rohnya bergentayangan di bumi, yaitu mencari anak kecil untuk menggantikan anaknya sendiri. Anak-anak diwajibkan untuk menerapkan sopan santun, jika tidak maka Llorona akan datang dan menculiknya. Beberapa masyarakat menganggapnya sebagai cerita rakyat, namun tidak sedikit yang percaya cerita itu adalah nyata. Kemudian Perez memberikan kalung miliknya sebagai jimat keberuntungan untuk Anna. Keesokan harinya, Samantha sedang bermain di pinggir kolam renang dengan membawa payung. Tiba-tiba saja payungnya terlempar ke dalam kolam. Terlihat hantu La Llorona di sana langsung memegang tangannya sehingga ia pun berteriak. Tak lama kemudian, Anna datang sepulang bekerja mencari Chris dan Samantha. Terlihat Sam murung di dalam kamar dan tangannya terdapat luka karena dipegang oleh Llorona. Tetapi ia bilang karena terjatuh kepada ibunya. Sam pun masih trauma karena bertemu dengan hantu Llorona. Sesekali ia melihat ke jendela, takut hantu itu datang kembali. What are you looking at? Di tempat lainnya, Rafael mendatangi rumah Patricia untuk mengambil sampel lendir yang tercecer di sana lalu memasukkannya ke dalam botol. Kemudian Chris memberitahu Anna bahwa Cobb telah datang membawa pizza untuk makan malam bersama, sekaligus PDKT. Namun kedua anak Anna tidak menyukainya sehingga acara makan malam pun menjadi garing. Akhirnya Cobb dan Anna hanya membahas masalah pekerjaan mengenai Patricia yang mempunyai alibi kuat saat malam kematian anaknya, sambil menikmati anggur hitam cap orang tua. It's been that kind of day, huh? Setelahnya, Anna melihat foto-foto Carlos dan Thomas saat masih bayi. Namun ada sebuah foto yang menarik perhatiannya, yaitu luka di tangan Carlos yang ia ingat sebelum kematiannya. Lalu terdengar suara gaduh di ruang tamu bawah. Anna segera mengeceknya ke setiap ruangan. Ternyata Chris sedang melindur sambil berjalan mau keluar rumah. Untung saja ia segera mencegahnya. Chris pun segera sadar dan kembali ke dalam kamarnya. Tiba-tiba lampu di kamar Anna padam dan foto-foto pun berserakan. Ia pun segera mengeceknya. Terlihat pintu kamar Samantha terbuka sendiri. Muncul hantu La Llorona di cermin yang berada di pintu. Hantu itu pun mendatangi Anna di kamar. Tak lama kemudian datang Sam dan Chris. What happened? Keesokan harinya, Anna mendatangi ruang tahanan Patricia. Ia bermaksud mengucapkan duka cita. Patricia sangat marah kepada Anna karena ia telah mengeluarkan anak-anaknya dari ruang persembunyian. Protegidos. Sementara Chris sedang belajar di dalam rumahnya, terdengar olehnya suara dari lantai atas dan ia segera mengeceknya. Hanya terlihat pintu loteng yang sedikit terbuka. Seharusnya Anna yang berada di dalam ruang tahanan itu. Ia yakin Llorona akan mendatangi anak-anak Anna. Because I told her to. Karena di malam kedua putranya ditemukan tewas, ia berdoa agar Llorona mengembalikan kedua putranya dan sebagai gantinya yaitu anak-anak dari Anna. Of her tears? Chris pun mendengar suara tangisan dari kamar Samantha yang ternyata tidak ada siapa-siapa setelah diperiksanya. Tiba-tiba saja keluar hantu Llorona dari balik tirai. Ia pun segera lari keluar kamar. Hantu itu menampakkan dirinya kembali, sehingga Chris pun terguling dari tangga. Tak lama kemudian datang Samantha dan Anna. Untung saja Chris tidak mengalami apa-apa, hanya tangannya sedikit keseleo. Malam harinya, saat Sam dan Chris mau menyantap makan malam, tiba-tiba terdengar suara bel pintu rumahnya yang ternyata adalah Cooper bersama Donna yang datang. Mereka berdua datang karena ditelepon dari rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan kesejahteraan terhadap keluarganya. Is that true? Where was your mom?
Donna pun segera mewawancarai Chris bersama Samantha. Ia menanyakan mengenai luka pada tangan kedua bocil tersebut. Mereka bilang karena terjatuh. Di mana Anna berada di saat kejadian berlangsung. Cooper menyuruh Anna agar tidak berada di ruangan wawancara dilakukan. Whatever's going on here, fix it. Setelahnya, Cooper memberitahu Anna ia akan melepaskan Patricia karena polisi tidak mempunyai cukup bukti bahwa ia membunuh anaknya. Anna pun menyuruh Chris agar ia bercerita apa yang sebenarnya terjadi sampai-sampai ia terguling dan terjatuh dari tangga. Chris menceritakan awalnya ia melihat seorang wanita di dalam kamar yang ia kira itu adalah Samantha. Ternyata wanita bergaun putih yaitu hantu La Llorona menginginkan mereka berdua menjadi miliknya. Karena gerah, Samantha berendam di dalam bathtub sambil keramas. Terlihat sepasang tangan dari belakangnya meremas-remas kepalanya. Samantha kira itu adalah ibunya, lalu ia meminta untuk dibilas karena ibunya selalu membilas saat ia keramas. Saat melihat ke belakang ternyata tidak ada siapa-siapa dan tiba-tiba hantu Llorona menenggelamkan kepala Sam di dalam bathtub. Untung saja Anna bersama Chris segera datang. Sam pun diangkat dari dalam bathtub, tiba-tiba hantu itu muncul lagi. Keesokan harinya Anna menemui pendeta Perez. Ia menunjukkan luka yang didapat karena disentuh oleh Llorona. The church works with people who specialize in... Memang sulit dipercaya oleh siapapun. Dulu Perez juga tidak percaya akan tahayul, namun ada kejadian legenda mitos. Benda bergerak sendiri di malam hari. Terjadi insiden terhadap sebuah boneka sehingga membuka pikirannya. Untuk meminta bantuan gereja diperlukan waktu 3 minggu karena harus dibicarakan dengan uskup agung dan diterima permintaannya. To get to them, we'd have to go through the archdiocese. Namun ada cara lain. Jika Anna mengambil cara ini, maka Perez harus menjauhkan diri dari proses ini karena sesuai dengan ketentuan gereja. Memang caranya tak lazim. Ia mempunyai caranya sendiri untuk menangani masalah tersebut, berbeda dengan apa yang dilakukan oleh gereja. Oleh karena itulah orang tersebut keluar dari kependetaan bertahun-tahun yang lalu, yaitu seorang dukun yang bernama Raphael. Kemudian Anna bersama kedua anaknya pergi ke tempat praktek Raphael. Anna langsung menunjukkan luka pada tangan Chris. Awalnya Raphael menolaknya karena itu adalah tugas dari gereja dan menyuruh mereka pergi ke sana saja. Anna bilang ia datang ke tempatnya karena disuruh oleh pendeta Perez. Karena kasihan melihat Sam ketakutan dan meminta pertolongannya, Raphael pun setuju untuk membantu mereka. She's not a human. Ia sebenarnya belum pernah melihat sendiri hantu legenda tersebut, namun pernah melihat akibat perbuatannya. Naluri membunuh menguasainya, menjadi roh kegelapan, najis dan ditinggalkan oleh Tuhan. Hantu itu melekat pada keluarga Anna, bukan rumahnya. Kemudian Raphael membawa jimat kerincingan lalu membuka sebuah lemari yang berisikan jimat lainnya. Ia juga mengambil sebuah botol kecil dari dalam sana. That's the memorial. Saat di pemakaman, Raphael melihat Anna bersama dengan Perez. Anna pun membenarkannya lalu mereka pergi meninggalkan tempat tersebut OTW menuju rumah Anna. Sesampainya di rumah mereka meletakkan lilin besar untuk dinyalakan dan memasang jimat di depan rumah, membakar dupa dan melakukan ritual pengasapan. Setelahnya mereka menggosokkan telur di setiap sudut rumah, lalu Raphael melakukan ritual dan memecahkan telurnya. Namun Anna tidak percaya begitu saja karena ia sering melihatnya di acara sulap dan tiba-tiba telur tersebut bergerak sendiri lalu pecah. Ada sebuah pasak salib yang dibawa oleh Raphael terbuat dari sebuah pohon api yang dipercaya sebagai saksi mata atas doa yang dipanjatkan oleh Llorona sehabis menenggelamkan kedua anaknya. Pohon tersebut mempunyai kekuatan istimewa. Setelahnya Raphael mengeluarkan lendir yang berada di dalam botol, menaruhnya di dalam baskom kecil, lalu membakarnya dan menaruhnya kembali ke dalam botol. Ternyata itu adalah air mata Llorona yang ia buat sebagai anti racun. Tiba-tiba saja lampu di rumah padam dan mereka pun segera berkumpul. Raphael pun merasakan hantu Llorona telah hadir di dalam rumah itu. Terdengar suara dari lantai atas membuat Anna dan kedua anaknya ketakutan. Terdengar suara teriakan dari hantu tersebut, membuat semua lilin yang menyala padam. Mata mereka semua tertuju pada lorong tangga yang gelap. Tiba-tiba Anna pun terlempar. Chris bersama Samantha segera mencari tempat aman. Mereka masuk ke bawah meja sementara Raphael menghilang di kegelapan film itu. Tiba-tiba saja taplak meja terangkat sendiri. Hantu itu pun langsung menyeret Chris, namun Raphael dapat mencegahnya dan mengepretkan air yang berada di dalam botol ke muka hantu Llorona, sehingga membuat hantu itu kepanasan dan berteriak penuh dengan kemarahannya.
Rafael menaburkan biji pohon api di depan pintu masuk rumah agar Lorona tidak bisa masuk. Ia juga memanfaatkan Anna dan kedua anaknya sebagai umpan, lalu mengusir hantu Lorona dari dalam rumah. Ternyata hal itu berhasil ia lakukan. Hantu Lorona tidak menyerah begitu saja. Ia berusaha masuk ke dalam rumah lewat pintu mana saja yang dapat terbuka. Sialnya, Samantha ditinggal seorang diri. Ia melihat bonekanya yang ia beri nama Misty berada di luar pintu lalu berusaha mengambilnya. Samantha pun ditarik oleh hantu yang sulit untuk dikalahkan tersebut. Mereka segera lari menuju kolam renang yang berada di belakang rumah. Anna pun langsung menyemplung ke dalam melihat Sam sedang mengambang. Ia berusaha mendekat namun Lorona menyerangnya. Sementara Rafael membaca-baca doa lalu menaburkan garam ke dalam kolam, sehingga Anna akhirnya berhasil membawa Samantha ke pinggir kolam. Saat ini kolam tersebut menjadi air suci. Keanehan terjadi pada Samantha, hanya terdiam yang ternyata Lorona telah menggenggam ruh Samantha. Jika ia tidak ditolong dengan segera, maka ia akan lewat. Lalu mereka pun memasukkan Chris dan Samantha ke dalam sebuah lemari menunggu sampai matahari terbit kembali. Secara diam-diam seorang wanita masuk ke dalam rumah karena penjagaan hantu di pintu berhasil ia lalui yang ternyata adalah Patricia ingin membawa Chris dan Samantha pergi dari rumah. Dengan membawa pistol ia mengancam Anna lalu menembak Rafael dan menyingkirkan penjagaan hantu biji pohon api yang ditaburkan di pintu. Hantu Lorona pun masuk ke dalam menyerang dan menyeret Anna. Chris bersama Sam segera bersembunyi namun semua pintu tertutup. Sementara Anna terlempar dan terkunci di dalam ruang bawah tanah. Berusaha untuk keluar dari sana, Patricia pun berubah pikiran membantu Anna keluar dari ruangan itu. Akhirnya, Chris dan Sam berhasil masuk ke dalam loteng rumah tersebut. Hantu Lorona pun mengikuti dan menampakkan di hadapan mereka. Chris segera menunjukkan kalung yang diberikan Paris kepada Anna. Tiba-tiba saja hantu Lorona yang menyeramkan berubah menjadi manusia. Rafael dan Anna segera datang, wajah Lorona pun berubah kembali menjadi hantu yang menyeramkan. Anna menusukkan pasak kayu yang terbuat dari pohon api di tubuh Lorona, sehingga hantu Lorona pun lenyap tidak tersisa. Mereka berhasil mengalahkannya. Chris dan Samantha pun selamat darinya. Sungguh jasa yang tidak ternilai harganya yang Rafael perbuat kepada Anna dan anak-anaknya. Sampai di sini film pun berakhir. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa kembali.